Sari adalah gadis muda berusia 23 tahun, asal Semarang. Hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya meninggal sejak kecil, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih kecil. Demi menghidupi keluarga, Sari menerima pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Ia bekerja di rumah Arman, seorang pengusaha sukses berusia 40 tahun yang dikenal kaya raya dan dihormati banyak orang. Rumahnya megah, namun sunyi tanpa istri, tanpa anak, hanya sepi yang menemani. Awalnya hubungan mereka kaku. Sari bekerja penuh taat aturan, sementara Arman bersikap dingin. Tapi perlahan, sikap Sari yang rajin, tulus, dan penuh perhatian membuat suasana rumah itu berubah. Ketika Arman pulang larut malam, Sari selalu menyiapkan teh hangat. Saat Arman jatuh sakit ringan, Sari dengan sabar merawatnya. Hal-hal kecil itu membuat Arman merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan keluarga. Suatu malam listrik padam karena hujan deras. Dalam kegelapan, mereka berbincang lama. Arman untuk pertama kalinya bercerita tentang masa lalunya. Istrinya meninggal kecelakaan 7 tahun lalu, membuat ia trauma membuka hati. Sari hanya mendengarkan, tapi malam itu jadi awal perubahan. Sejak saat itu, obrolan-obrolan ringan mereka jadi semakin dalam. Sari mulai merasa nyaman dengan Arman. Tapi setiap kali ia merasakan sesuatu, ia buru-buru mengingatkan dirinya, "Aku cuma pembantu. Jangan berkhayal tinggi." Namun, tubuhnya bergetar setiap kali Arman menatapnya lebih lama dari biasanya. Suatu hari, Arman mendekati Sari dengan serius. "Sari, aku tahu, ini mungkin gila, tapi aku tidak bisa membohongi diri lagi. Aku ingin kau jadi pendampingku." Sari terkejut, hampir tidak bisa bicara. Ia menolak. "Saya ini siapa, Pak? Hanya pembantu. Orang pasti mencibir." "Saya takut." Meski Sari menolak, gosip mulai beredar di lingkungan sekitar. Ada yang bilang Sari menggoda majikannya demi harta. Sari menangis setiap malam, merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah ia inginkan. Ia bahkan sempat menulis surat untuk ibunya di kampung, berniat pulang dan berhenti bekerja. Saat Sari hendak pergi, Arman menghentikannya. Ia mengungkapkan sebuah rahasia. Istrinya, yang meninggal dulu, ternyata pernah berselingkuh. Ia baru tahu setelah kematian istrinya. Sejak itu ia tidak lagi percaya cinta sampai bertemu Sari. "Aku kehilangan segalanya, tapi entah kenapa, denganmu aku merasa hidup lagi," kata Arman. Sari terdiam. Ia sadar, Arman bukan pria sempurna, tapi luka yang ia bawa justru membuat perasaannya begitu tulus. Beberapa bulan setelah mereka semakin dekat, Sari menerima kabar dari kampung. Ibunya mengaku bahwa dulu sebenarnya Sari bukan anak kandungnya. Sari adalah anak hasil titipan seorang wanita yang pergi entah kemana. Fakta itu menghantam batinnya. Ia merasa dirinya tidak jelas asal-usulnya. Ia makin merasa tidak pantas bersama Arman. Namun, ketika ia bercerita, Arman justru menggenggam tangannya. "Justru karena masa lalumu itulah, aku semakin yakin kau berjuang sendiri, tapi tetap kuat. Aku mencintaimu, Sari, bukan siapa keluargamu." Ketika hubungan mereka makin serius, keluarga besar Arman muncul menentang. Mereka menuduh Sari hanya mengincar kekayaan. Salah satu saudara Arman bahkan mencoba menyuap Sari dengan uang agar menjauhi Arman. Sari hampir tergoda karena uang itu bisa menyembuhkan ibunya dan membiayai adiknya sekolah. Tapi di saat genting, ia justru menolak, membuktikan bahwa perasaannya bukan soal harta. Hari pernikahan sudah ditentukan. Namun sehari sebelum akad, Sari mendadak menghilang. Ia meninggalkan surat. "Pak Arman, saya tidak mau merusak nama baik Anda. Saya akan kembali ke kampung." Arman panik, mencari Sari kemana-mana. Ia akhirnya menemukan Sari di terminal bus, menangis sendirian. Di depan orang banyak, Arman berteriak, "Kalau kamu pergi, aku tidak punya alasan hidup lagi. Aku mencintaimu, Sari. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai belahan jiwa." Orang-orang yang melihat terharu. Sari akhirnya luluh dan memeluk Arman. Mereka akhirnya menikah sederhana. Banyak orang tetap mencibir,
Tapi Arman membuktikan cintanya dengan tetap setia mendampingi Sari. Dan beberapa tahun kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Wanita yang dulu menitipkan bayi bernama Sari, ternyata adalah kerabat jauh keluarga Arman sendiri. Artinya, sejak awal takdir memang mempertemukan mereka.